Diduga dua pelaku pembunuhan Vina dan Eki, polisi tangkap dua DPO saat bersembunyi di dalam sumur. Presiden Jokowi curiga dua DPO kasus pembunuhan Vina sengaja disembunyikan kepolisian. Mabes Polri buka tanggapi penghapusan dua buron atau daftar pencarian orang DPO atas nama Dani dan Andi di kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Polda Jabar mengatakan awal mulanya DPO dalam kasus pembunuhan tersebut terdiri dari 3 orang. Namun setelah didalami, hanya Peggy Setiawan yang ditahan dan dijadikan tersangka. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan penghapusan DPO lain dinilai karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat akan keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi, bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif. Ujarnya kepada wartawan, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, 30/5. Kendati demikian, Sandi mengatakan pihaknya tetap terbuka apabila nantinya ditemukan bukti-bukti tambahan terkait kedua sosok DPO tersebut. Ia bahkan meminta masyarakat yang mempunyai informasi pendukung untuk melapor kepada penyidik. Karena itu masih didalami, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan informasi tambahan, alat bukti saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentunya pihak kepolisian akan sangat berterima kasih. Jelasnya, kasus pembunuhan Vina Cirebon kian hari kian memanas, terlebih setelah dua nama DPO dihilangkan. Dua DPO yang dihilangkan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yaitu Andi dan juga Dani. Menanggapi berita yang terus memanas, akhirnya Mabes Polri buka suara terkait dua DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mabes Polri pun menyebutkan jika Polda Jawa Barat tidak menemukan bukti kuat tentang keberadaan kedua nama DPO tersebut. Kadif Humas Polri Sandi Nugroho mengatakan dua DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dihilangkan karena fiktif. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa itu nama fiktif, ungkap Sandi. Sandi menambahkan jika Polda Jabar tidak menemukan bukti kuat soal keberadaan dua DPO tersebut. Masih dalam pernyataannya, Sandi mempersilahkan siapa saja melapor kepada Polri jika ada bukti tambahan terkait sosok dua DPO ini. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang kasus ini, tentu saja pihak kepolisian akan sangat berterima kasih, ujar Sandi. Sebelumnya, dua DPO ini di Treskrimum Polda Jabar menyebutkan tersangka yang menjadi DPO hanya tersisa Peggy Setiawan saja. Sedangkan Dani dan Andi merupakan keterangan palsu dari para pelaku. Padahal dalam berkas salinan putusan pengadilan, keduanya memiliki peran krusial dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sehingga dihilangkannya dua DPO ini menjadi pertanyaan besar bagi banyak masyarakat. Berita selanjutnya, Saka Tatal tegaskan Peggy Setiawan buka pelaku kasus pembunuhan Vina. Foto DPO diperlihatkan polisi bukan Peggy. Saka Tatal menegaskan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku kasus pembunuhan Vina, sebab foto DPO yang diperlihatkan polisi bukan Peggy. Tidak sama, foto yang ditunjukkan polisi pada saya bukan Peggy, tegasnya. Saka Tatal mengatakan sebelum Peggy Setiawan ditangkap dirinya ada didatangi polisi. Mereka menanyakan soal DPO kasus Vina. Kemudian ada 3 foto yang ditunjukkan padanya. Satu-satu foto itu ditunjukkan tidak ada Peggy Setiawan di foto itu, ungkapnya. Diketahui, Saka Tatal ini salah satu terpidana dari 8 orang yang menjalani hukuman atas vonis hakim ikut membunuh Vina dan Eki. Saka sudah bebas karena divonis lebih ringan 8 tahun penjara sebab usianya saat kejadian itu masih di bawah umur. Saka Tatal pun dijumpai Tony, pengacara keluarga Peggy. Saka tegas mengatakan kalau dia kenal dengan Peggy Setiawan yang kuli bangunan tapi hanya namanya saja setelah viral Peggy ditangkap polisi. Tidak pernah kumpul bareng atau main bareng dengan saya, foto DPO yang ditunjukkan polisi bukan Peggy, tegasnya lagi.
Tony pun kembali meyakinkan Saka Tatal bahwa apa yang diterangkannya itu benar dan siap memberikan keterangan di polisi dan pengadilan. Siap memberikan keterangan itu di pengadilan, tanya Tony lagi. Saka Tatal tanpa ragu mengatakan siap, dia tak akan ragu untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Nama Peggy Setiawan itu kenal nama doang, nggak pernah main bareng, nggak pernah, tegasnya. Tony menjelaskan, kehadiran Saka Tatal ini karena dia bersimpati pada Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu. Apalagi foto DPO yang diperlihatkan polisi kepada Saka Tatal sebelumnya itu bukan Peggy Setiawan yang ditangkap. Sebelumnya, terungkap fakta bahwa wanita cantik yang disukai Peggy Setiawan terbukti bukan Vina, netizen wanita pada dibikin cemburu berat melihat status Peggy kala itu. Ya, postingan Peggy Setiawan di akun Facebook kembali diobok-obok warganet dan menemukan status kasmarannya. Pada postingan Facebook Peggy Setiawan pada 12 April 2016, sekitar 6 bulan sebelum kejadian kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki, Peggy Setiawan ada memposting foto seorang wanita cantik bernama Vivi Novita. Postingan Peggy itu kembali direpost akun TikTok. Vivi Novita, hidungnya kecil tapi pengen tak cubit. Tulis status FB Peggy Setiawan. Tak hanya itu, pada 16 Maret 2016, Peggy Setiawan kembali memposting foto Vivi Novita dengan kalimat romantis. Terima kasih buat kamu, kamu yang pernah membuat hari-hariku menjadi lebih indah, tulisnya. Postingan Facebook Peggy Setiawan 8 tahun lalu itu sontak membuat netizen bersuara. Kolom komentar akun Aristra Jingga dikomentari netizen pengagum sosok Peggy Setiawan. Simpati netizen makin tercurah pada Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina yang makin membuncah. Peggy Setiawan yang kuli bangunan selama ini ternyata adalah tulang punggung keluarganya. Demi mengirim uang untuk ibu dan adiknya, dia rela makan tahu isi tiap hari. Demikian dikutip dari akun TikTok Imanak Imade 2. Usai lulus SMP, terbuka Peggy Setiawan yang menurut versi polisi adalah DPO bernama Peggy Perong itu sudah bekerja mencari nafkah untuk ibu dan adik-adiknya sebagai kuli bangunan. Ayahnya sudah punya istri baru, Ibu Tiri, dan memilih tinggal di Bandung. Sedangkan ibu dan adik-adiknya masih di Cirebon, tinggal di rumah neneknya. Untuk biaya hidup Peggy bekerja dengan bapaknya di Bandung, bantu-bantu sebagai kuli bangunan dari proyek bapaknya yang sering dapat borongan bangun rumah. Dari pekerjaan kuli bangunan ini, Peggy bisa kirim uang untuk ibunya dan buat adiknya sekolah. Dia tulang punggung keluarganya setelah ayahnya pisah dengan ibunya. Gaji yang minim membuat Peggy harus tinggal bersama tukang yang lain di kontrakan. Makan sehari-hari pun tak cukup untuk membeli nasi penuh lauk bergizi. Menu 2 tahu ini menjadi lauk makan nasi Peggy setiap harinya. Setelah ada penjual tahu isi yang bersaksi bahwa Peggy sering datang membeli dagangannya, status Facebook Peggy Setiawan yang dibuatnya tak menunjukkan kalau dia adalah buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Mayoritas statusnya tentang kehidupan, tentang doa dan nasihat, bahkan tentang kecintaannya pada ibunya, tentang kebahagiaannya bisa mengirim uang untuk ibunya. Bahkan, Peggy dengan santainya nge-share lokasi dirinya ada di mana, Sherlock, posisinya di Bandung, dan tak menunjukkan kalau dia buronan yang sedang diburu atas kasus besar. Selama di Bandung, Peggy disebut dengan nama panggilan Robi. Nama ini ternyata bukan untuk menyamarkan dirinya, tapi agar tak diketahui ibu tirinya kalau sang ayah punya anak dari perkawinan sebelumnya. Bilang kalau Peggy itu adalah ponakannya, bukan anaknya, ketahuan lah di situ gitu. Iya, makanya sama-sama lah kita. Jadi jangan salah persepsi, jangan digoreng-goreng statement saya ya. Saya mempercayai kinerja institusi Polri untuk mengungkap para pelaku kejahatan.